Oke, habit apa lagi yang kemudian perlu dilakukan oleh seorang leader? Di video yang keempat ini, saya berbagi kepada Anda, ternyata ada aspek emosional yang perlu kita latih, yang perlu kita tumbuhkan. Dan itu ada micro habit yang perlu kita lakukan. Apa saja habit-habit yang perlu dilakukan seorang leader di tahun 2024 yang berkaitan dengan emosional? Ikuti video ini hingga tuntas. Oke, bagaimana? Apa yang sudah Anda rasakan setelah Anda membuat micro habit 3 aspek? Profesional, apa lagi tadi? Relasional, kemudian intelektual. Dan tentu seorang leader tidak hanya 3 aspek itu yang perlu melekat dalam dirinya. Ada juga aspek emosional. Bahkan makin tinggi jabatan Anda, itu aspek emosionalnya justru harus semakin dominan, ya. Karena itu sudah menyangkut bagaimana Anda memperlakukan anggota tim Anda, bagaimana Anda memanusiakan manusia, dan juga bagaimana Anda mengatur emosi Anda, sehingga orang-orang yang dekat dengan Anda itu merasa nyaman, merasa enak untuk bertumbuh, dan kemudian merasa ingin selalu dekat dengan Anda dan selalu mensupport Anda. Nah, berkaitan dengan aspek emosional ini, ya ada 3 pondasinya juga nih. Sebagaimana aspek-aspek yang lain juga punya 3 pondasi. Nah, apa 3 pondasi aspek emosional ini? Biasakan Anda untuk menstabilkan emosi. Jadi emosi-emosi yang ada dalam diri kita itu perlu distabilkan. Anda bisa menggunakan pendekatannya Susan David dari Harvard, ya. Ada 4 langkah untuk menstabilkan emosi. Apa itu? Sebelum Anda beraktivitas, seorang leader perlu duduk sejenak, merenung. Emosi-emosi apa yang muncul dalam diri saya pada hari ini. Nah, ditulis tuh, emosi-emosi apa yang muncul tuh ya. Kemudian, pilih salah satu yang kira-kira itu pengaruhnya sangat besar ya bagi Anda hari itu. Misalnya marah, ya. Maka dilanjutkan yang kedua. Kalau seandainya marah boleh ngomong, kira-kira marah itu mau ngomong apa? Itu dijawab ya. Dan kemudian pertanyaannya ketiga, kata Susan David adalah, apa hal penting dalam hidup Anda saat ini? Ya, boleh jadi urusan keluarga, urusan karir, ya masing-masing orang jawabannya beda, itu juga perlu dijawab. Dan yang keempat, kira-kira apa satu langkah sederhana yang perlu Anda lakukan untuk Anda semakin positif hari ini? Insya Allah kalau Anda terbiasa membiasakan 4 pertanyaan ini, emosi itu akan stabil. Dengan catatan tadi ya, bisa ditulis, bisa diungkapkan ya, bukan hanya direnungkan, didiamkan, tapi kemudian Anda ucapkan atau Anda tuliskan. 4 pertanyaan tadi akan sangat powerful. Yang kedua tentu pondasinya adalah gratitude ya. Rasa syukur yang berkelimpahan. Ternyata rasa syukur yang berkelimpahan itu akan menguatkan emosi kita. Ya, kalau Profesor Richard Wiseman itu bahkan menganjurkan kalau bisa kita setiap hari membuat jurnal syukur. Ya, kalau saya alhamdulillah sih ya, di handphone saya ini setiap sebelum tidur selalu saya buka, kemudian saya tulis jurnal syukur. Hal-hal yang saya syukuri hari ini. Ternyata itu banyak sekali, dan itu ternyata menata emosi kita. Dengan sebelum tidur kita membuat jurnal syukur, tidur kita juga jadi lebih nyenyak. Ya. Mengingat hal-hal yang disyukuri hari ini, ya apa saja gitu ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah loving kindness, ya pondasinya nih. Ternyata kalau kita loving kindness, ya kita ingin tahu apa yang sedang dialami oleh anggota tim kita, ya, dan kemudian apa yang bisa kita perbuat untuk mereka, ya, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mereka, menciptakan loving kindness itu ternyata itu meningkatkan aspek emosional kita. Emosional kita menjadi lebih stabil, emosi kita menjadi jauh lebih sehat, dan kemudian kita nggak mudah marah, nggak mudah tersinggung, nggak mudah baperan. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau sudah punya 3 pondasinya itu, apa micro habit seorang leader di tahun 2025? Saya akan menawarkan 5 micro habit dalam aspek emosional ini, ya, seperti aspek-aspek yang lain. Tapi sekali lagi ingat ya, ini tidak mendikte Anda, ini untuk inspirasi Anda. Anda boleh mengambil 5-5-nya atau 1 di antara 5. Bahkan Anda juga tidak mengambil sama sekali, nggak apa-apa. Tapi pastikan Anda menemukan diri Anda. Apa micro habit dalam aspek emosional? Ini saya sudah mencatat nih ya,
berbasiskan dari pengalaman saya mendampingi banyak leader. Pertama, ternyata micro habit seorang leader 2025 yang saya sarankan untuk kemudian Anda lakukan adalah yang pertama, lakukan jeda atau pause, atau kalau dalam istilah saya pit stop, berhenti sejenak dari rutinitas pekerjaan. Kalau bagi yang beragama Islam enak ya, bisa dipotong misalnya sholat duha, pit stop kan itu, sholat duhur, sholat asar, itu pit stop terbaik. Anda mau nambah pit stop yang lain juga boleh, tapi dengan itu sebenarnya sudah cukup tuh ya bagi Anda yang beragama Islam ya. Yang kedua, membuat jurnal syukur harian ya. Ternyata membuat jurnal syukur harian itu bisa menstabilkan emosi kita. Pastikan Anda membuat jurnal syukur, baik mungkin sebelum tidur atau mungkin pagi. Yang paling enak tentu sebelum tidur ya. Kenapa? Karena aktivitas harian sudah dilakukan, sehingga kita tahu nih hal-hal apa yang kita syukuri hari ini. Coba dibiasakan deh. Kayaknya kelihatannya sederhana, tapi nanti Anda akan merasakan dampaknya ya. Yang ketiga itu, lakukan afirmasi positif ya. Sebelum bekerja, Anda duduk sejenak, diam, merenung, dan kemudian insya Allah hari ini atas izin Allah saya bisa jauh lebih berprestasi, saya bisa memberikan yang terbaik, saya bisa berkontribusi yang terbaik. Afirmasi positif, atas izin Allah insya Allah saya bisa ya. Dan yang kemudian yang keempat adalah coba biasakan mendoakan anggota tim ya, baik mungkin pagi hari sebelum Anda beraktivitas, atau mungkin Anda mendoakan orang yang Anda lihat ya. Pak, mendoakan apa Pak? Bingung Pak. Ya bisa aja doanya universal ya. Kalau dalam agama Islam kan ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum itu keselamatan dunia akhirat, warahmatullah itu rahmat ya, wabarakatuh itu keberkahan. Atau doakan kalau keluarganya lagi sakit, mudah-mudahan anaknya segera sehat, keluarganya segera sehat, segar dan bugar ya. Kalau Anda tahu anggota tim Anda punya hutang banyak, doakan supaya hutangnya lunas dan sebagainya. Itu akan melatih aspek emosional Anda semakin stabil. Dan biasakan melakukan kalibrasi diri. Kalibrasi diri itu apa? Namanya manusia itu kan kadang-kadang sebagaimana alat timbang itu kalau nggak dikalibrasi ya nanti timbangannya keliru, maka harus diputar supaya nol lagi, pastikan bahwa itu tepat. Begitu juga kita perlu kalibrasi. Kalibrasinya apa? Kadang-kadang perlu nonton, kadang-kadang perlu melihat yang menyenangkan, hiburan, ya, melihat pemandangan alam, bertemu dengan orang lain, bersilaturahmi, mungkin Anda tidur. Yang penting Anda melakukan kalibrasi. Ya, kalau ini dilakukan, insya Allah emosional Anda akan stabil. Ya. 5 micro habit ini, 5 ya, 5 micro habit ini silahkan praktekkan dan insya Allah akan menstabilkan emosi Anda. Nggak percaya? Coba dulu dong praktekkan.